Jadi teman-teman, materi saya itu seni dan estetika, tapi sebelum itu saya mau perkenalkan dulu kerangka yang saya pakai untuk menjelaskan, sedikit, eee, seni rupa pakai pandangan materialisme dialektika historis. Ada yang tahu apa itu materialisme dialektika historis? Jadi singkatannya itu MDH. MDH itu sendiri diperkenalkan oleh Marx, salah seorang tokoh ekonomi. Ada anak FEB di sini, Kak? Ya, pasti kenal Marx. Marx itu tokoh sosial. Jadi dia menjelaskan sejarah itu pakai rumus materialisme dialektika historis. Jadi kalau kita pakai materialisme dialektika historis itu ada beberapa fase dalam kehidupan yang ada unsur ekonomi, politik, dan sosialnya. Oleh karena itu, kita kembali dulu ke eh, era 40.000 sebelum Masehi sampai 3.000 sebelum Masehi. Sekarang tahun berapa? 2026 Masehi. Jadi sebelum Masehi itu hitungan sebelum Masehi itu dihitung mundur karena penetapan tahun 1 Masehi itu ditandai dengan lahirnya Yesus Kristus. Di situ baru ada hitungan 1 Masehi. Jadi jauh sebelum itu tidak ada nama tahun. Orang-orang itu menghitung dari uh, abad 1000 Masehi, yang lebih lama lagi 2000 Masehi, lebih lama lagi 3000, 4000, 5000, dan seterusnya sampai 40.000. Jadi pada tahun ini 40.000 Masehi eh, biasa disebut era pra prasejarah. Prasejarah. Jadi belum ada manusia sempurna pada saat itu. Orang berkarya itu di dalam goa. Tahu goa leang-leang? Nah, itu teman-teman seni rupa itu harus paham. Dan banyak penelitian-penelitian yang bahas tentang leang-leang. Tahu karya seni rupa paling tua yang ada di dunia? Ada di mana? Ada di leang-leang. Di mana? Di Maros, Dek. Di gua. Jadi karya seni rupa pertama itu sebelum ada seni rupa modern pakai alat-alat yang lebih modern seperti cat, media kanvas, dan lain-lain. Orang itu pakai yang alami saja untuk berkarya. Itu tadi, jadi teman-teman harus paham di sini, khususnya di seni, apalagi seni rupa. Tahu apa di gua pertama itu gambar apa? Telapak, telapak tangan. Apa artinya itu telapak tangan? Jadi yang dijelaskan Pak Sam Kamil berdasarkan hasil penelitiannya yang pernah meneliti di Gua Leang-Leang itu, telapak tangan itu melambangkan simbol tolak bala. Ada orang Bugis di sini. Tahu apa itu tolak bala? Apa itu tolak bala? Nah, supaya orang-orang pada era itu mau terhindar dari bencana. Begitu karya seni rupa pertama dan begitu value karya seni rupa pertama. Jadi seni seni itu merupakan bagian dari simbol. Apa itu seni? Seni itu kan seni adalah ledakan. Seni itu kan ekspresi, kreativitas. Sedangkan estetika itu keindahan. Pertanyaannya, apakah pada masa itu seni itu indah? Jadi nilai seni pada saat itu belum dalam bentuk estetika tapi dalam bentuk doa atau ritual. Doa atau ritual. Doanya apa? Itu tadi yang pertama telapak tangan sebagai bentuk doa, tolak bala. Apa itu tadi tolak bala? Menghindar dari bencana. Selanjutnya ke belakang lagi itu ada goa apa? Goa dengan gambar apa? Babi. Tadi kan ada tangan, telapak tangan, selanjutnya ada gambar babi.
Gambar babi apa yang ditombak? Kan gambar itu. Teman-teman paham apa arti dari simbol itu? Nah, betul. Jadi pada masa itu orang-orang sebelum pergi berburu, kalau kita kan kalau mau sebelum kita pergi cari nafkah kita berdoa dulu. Ya Allah, mudahkanlah saya nafkahku supaya bisa dapat rezeki. Kan begitu metodenya orang sekarang. Tapi metodenya orang dulu itu berdoa supaya bisa dapat hasil nafkah, hasil makan untuk kebutuhan hidupnya. Dia menggambar dulu. Dia menggambar gambar babi dan ditombak supaya apa? Ketika dia pergi berburu, dia bisa dapat hasil buruan dengan sempurna. Begitu caranya orang dulu berdoa. Dan begitu nilai seni pada masa itu. Ini sejarah seni rupa awal. Seni rupa prasejarah. Pada era prasejarah. Selanjutnya, beberapa juga hasil penelitian. Kalau kita pakai teori Dalton dan Darwin, yang gambar-gambar pakai teori evolusi. Teman-teman tahu apa itu teori evolusi? Teori evolusi kan itu menjelaskan sejarah manusia itu berasal dari kera. Sebelum manusia kan itu kalau teman-teman pernah lihat visualnya toh dari kera yang tunduk toh semakin berevolusi, semakin tegap, semakin jalannya itu kera kayak begini. Toh semakin dia tumbuh semakin tegap. Sampailah pada bentuk teman-teman sekarang yang lebih sempurna. Itu yang namanya teori evolusi. Dan juga pada masa itu, jadi saya pernah menonton pertunjukan Kak Maskur. Dia juga pernah eksplorasi suara di Goa Leang-Leang. Dan teman-teman tahu apa yang dia dapatkan di sana, apa yang dia pertunjukkan. Jadi dia pakai metode begini teman-teman. Dia panggil beberapa yang memang aktif di musik, aktif mixing-mixing begitu. Kemudian dia panggil untuk pergi eksplorasi di Goa Leang-Leang sana. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana memang suara-suara pada masa awal. Jadi yang dia pertunjukkan itu yang pertama suara batu. Suara batu. Bagaimana biasa suara batu? Coba ini pukul itu anunya, pukul itu ya ke tembok. Lagi pukul terus. Begini sejarah suara yang dipertunjukkan Kak Maskur. Kemudian suara apa? Sebelum manusia fase berbahasa, itu dia tampilkan di pertunjukannya itu suara-suara suara-suara orang saling menegur. Cuman belum dalam bentuk bahasa sempurna yang kita rasakan sekarang. Ada yang bisa peragakan di sini? Ya, siapa tadi itu teriak? Coba teriak lagi. Nah, begitu. Cuman posisinya itu dalam goa. Posisinya dalam goa. Beda itu kalau teriak di tempat yang luas sama di ruang yang tertutup. Dan dia juga ya menggema. Kemudian suara apa? Suara angin. Ada yang bisa peragakan suara angin di sini? Coba teman-teman semua meniup. Begitu. Kemudian suara-suara apa? Suara-suara babi. Ada yang bisa praktikkan suara babi? Ada babi di sini. Nah, tidak apa-apa saling menunjuk. Begitu sejarahnya. Kalau kita pakai pandangan materialisme dialektika historis. Jadi, teman-teman, bagaimana kembali tadi, bagaimana nilai seni pada masa 40.000 sampai 3.000 sebelum Masehi? Sebagai doa. Begitu value seni sebelum ke estetika dan sekarang menjadi komoditas. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau begitu kita lanjut. Kemudian kita masuk beberapa fase, ya. Fase selanjutnya nomaden, berburu dan mengumpul. Kemudian
agraria. Ini dibilang teori evolusi. Jadi, masyarakat prasejarah, orang-orang prasejarah pada saat itu belum menetap pada satu tempat. Orang-orang berpindah-pindah tempat. Kenapa? Karena misalnya begini. Siapa namamu? Hah? Siapa? Ambruk. Hah? Hamur. Hamut. Hamut. Nama panjangmu memang siapa? Ah, sedikit lagi. Hamut. Jadi Hamut, misalnya begini. Hamut ke Samata untuk cari apa saja yang bisa dimanfaatkan di Samata. Berburu di Samata. Misalnya Hamut kan ini butuh makanan. Jadi dia mencari babi misalnya di Samata. Ketika dia habiskan itu perburuannya menghabiskan babi yang ada di Samata, kemudian dia berpindah tempat lagi ke Malino untuk cari babi. Dia habiskan lagi babi dari hasil perburuannya itu di Malino, dia berpindah tempat lagi ke Sinjai. Itulah yang disebut dengan masyarakat nomaden. Kenapa misalnya lukisan-lukisan goa itu kan bukan hanya di Maros, ada juga di goa-goa yang ada di Mandar. Dan kenapa orang-orang pada saat itu hidup di goa? Karena hanya goa yang menjanjikan tempat untuk berlindung pada masa itu. Disitulah kalau saya bisa bilang peradaban prasejarah awal. Orang berpindah-pindah tempat. Sampai di sini paham? Selanjutnya, masyarakat berburu dan mengumpul. Di sini, orang-orang hidup itu individu. Individu-individu. Belum secara kolektif. Belum sosial. Berburu dan mengumpul, ada lagi pola sosial yang berubah. Jadi berburu dan mengumpul itu, misalnya Hafid sama nama tak? Kia. Hafid dan Kia ini saling bekerja sama. Kia, kau yang memasak, Hafid yang pergi berburu. Hafid dan teman-teman lainnya pergi berburu, dan kemudian hasil perburuan Hafid dan teman-temannya dia kumpulkan di suatu tempat. Masyarakat pada masa ini mulai lagi berbeda polanya, yang awalnya berpindah-pindah tempat sampai akhirnya menetap di satu tempat. Selanjutnya, evolusi agraria. Evolusi agraria itu yang awalnya Hafid mulai menempati satu tempat dan tidak berpindah-pindah lagi, dia coba menanam. Tanam biji-bijian. Kemudian biji-bijian itu tumbuh. Agraria itu tanah, agraris itu tanah. Jadi pada masa itu Hafid ini dia mulai membentuk satu sistem sosial yang baru, berbeda. Jadi masing-masing ini ada fasenya, ada perubahan struktur sosial yang berubah. Hafid kalau kita pakai pandangan materialisme dialektika historis Marxis dan teman-temannya itu, dia bilang begini, sejarah patriarki, tahu patriarki? Sejarah patriarki itu ada di sini. Apa itu patriarki? Patriarki itu kan kepemilikan ayah. Patriarki itu artinya kepemilikan ayah, kepemilikan Hafid. Itu artinya patriarki. Sejarah patriarki itu ada di sini, teman-teman. Karena kenapa? Hafid ini dia merasa lebih berkontribusi. Misalnya, ini Hafid. Hafid mulai menanam biji-bijian misalnya tuh padi lah. Hafid mulai tanam padi sampai satu peta. Sampai setelah itu Hafid bilang, ini tanahku, jangan ada yang ganggu, ini punyaku. Kemudian untuk mempertahankan kepunyaan Hafid ini, Hafid punya anak.
Hafid punya anak, kemudian dia bilang, ini tanahku, jadi nanti yang warisi itu anakku, supaya orang lain tidak bisa ganggu. Kemudian ini yang perempuan-perempuannya, dia di situ disuruh memasak. Jadi kau ini perempuan tinggal mau kau saja. Kau anakku tinggal kau saja untuk warisi ini tanahku. Itu namanya kepemilikan hafid. Atau biasa kita bilang kepemilikan ayah. Disinilah sejarah patriarki itu muncul. Patriarki awal. Nanti kita bahas kontribusinya sama seni. Kalau ini memang saya pakai pandangan materialisme dialektika historis karena yang membentuk itu sejarah ada memang dibilang faktor ekonomi yang menggerakkan manusia, dan begitu sejarah dan begitulah sejarah dalam kerangka materialisme dialektika historis berlangsung. Kalau memang yang ada yang tidak paham, lebih baik kita langsung saja angkat tangan supaya teman kita ini tidak menghasilkan ketidakpahaman selanjutnya. Ada yang mau bertanya? Bisa tidak? Kan tidak bisa. Jadi lebih simpelnya saya pakai saja kerangka materialisme dialektika historis untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa sejarah, peristiwa-peristiwa sosial, politik, dan seni. Oke, kita lanjut pada masa 3000 sampai 1400 Masehi. Ya. Jadi 3000 sampai 1400 Masehi itu di sini peradaban awal manusia. Peradaban awal ditandai dengan munculnya Mesir, peradaban Mesir, Mesopotamia, Yunani, dan Romawi.